Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nur Hasana NIM 0110221308. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini merupakan sebuah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA, dan adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan kali ini yaitu kekuatan doa. Namun, sebelum saya menyampaikan ceramah saya ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan retorika dakwah. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai definisi dari retorika. Retorika ialah seni berbicara, ilmu berbicara, atau bisa diartikan sebagai keterampilan berbahasa secara efektif. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan mengenai definisi dari dakwah. Dakwah ialah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil manusia untuk berbuat kepada kebaikan dan berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan mengenai definisi dari retorika dakwah. Retorika dakwah adalah seni berbicara atau keterampilan berbahasa secara efektif untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih manusia di muka bumi ini yang tidak mempunyai masalah? Pasti setiap manusia di muka bumi ini mempunyai masalahnya masing-masing dan problematikanya masing-masing. Ingat, manusia itu tempatnya masalah. Jika kita amati, jika kita cari manusia yang tidak punya masalah, kayaknya nggak ada deh. Karena setiap manusia mempunyai masalah dan sedang memperjuangkan masalahnya masing-masing. Namun, kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah terkadang lupa ketika kita sedang memperjuangkan masalah kita, lupa akan solusi yang pertama yang seharusnya kita lakukan, yaitu solusi apa? Solusi doa. Doa adalah solusi pertama, bukan solusi terakhir. Mengapa demikian? Karena ulama juga mengatakan bahwasanya doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata orang-orang mukmin. Tidak hanya itu, dalam surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, sudah jelas bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dalam surah ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk senantiasa mengingatnya, untuk senantiasa berdoa kepadanya. Niscaya akan Allah berkenankan bagi kita. Kemudian tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, yaitu ad-du'a ummul ibadah, yang artinya doa itu inti dari ibadah. Nah, maka dengan demikian kita sebagai hamba Allah harus senantiasa ingat kepada Allah. Jika kita ingat dengan Allah, maka otomatis Allah juga ingat dengan kita. Jika kita lupa sama Allah, maka Allah juga lupa dengan kita. Satu hal yang perlu kita sadari dan kita ingat bahwasannya sebenarnya di dalam masalah kita, walaupun kita tidak ingat Allah, Allah terkadang menolong kita dengan cara-cara yang tidak kita sadari. Seperti apa? Seperti tiba-tiba kok masalah kita aja tiba-tiba selesai gitu. Kok masalah kita tiba-tiba enak aja dijalani. Kok hati kita tenang gitu. Mungkin Allah tidak langsung memberikan solusi, Allah tidak langsung menyelesaikan masalah kita. Allah ingin lihat dulu apakah hambaku ini ingat kepadaku, ingat berdoa kepadaku. Nah, namun
Selebih itu Allah juga menolong kita dengan cara-cara Allah yang terkadang tidak kita sadari tersebut. Kemudian ada satu hal yang harus kita hindari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Jangan pernah ucapkan kok seperti ini, andaikan seperti ini, kok jadinya seperti ini. Jangan pernah ucapkan seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk mengucapkan hal seperti itu. Apa yang sudah terjadi kepada kita, coba aja katakan qadarullahu ma syaa fa'ala. Sudah ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan kita untuk menerima skenario itu. Nah, maka dengan itu ketika kita mempunyai masalah, cobalah untuk mencari solusi dan bersabar. Dan ketika kita mempunyai masalah, cobalah untuk berdoa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dengan kita doa, kita bisa lebih tenang, ataupun Allah lebih bisa menolong kita. Karena hambaku yang satu ini ingat loh kepadaku. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu hal yang harus kita selipkan dalam doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apa itu? Sabar, ridho, dan ikhlas. Mengapa demikian? Karena Allah tahu segala hal. Mana yang terbaik untuk kita Allah tahu. Jadi ketika Allah sudah menyusun skenario yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, coba selipkan ridho dan ikhlas. Karena yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Dan Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutawakkalin. Yang artinya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal, mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Maka segala skenario yang Allah buat untuk kita, walaupun kita sudah berdoa, meminta kepada Allah, cuman tidak sesuai dengan ekspektasi kita, cobalah untuk menerimanya, ridho akan semua yang Allah skenariokan untuk kita, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kesalahan tentunya datang dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kana khairan ya'ni minallah wa idza kana syarran ya'ni minni wa minasyaiton. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.